Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat dan kalian tentunya selamat. Sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran di minggu pertama, saya ucapkan sekali lagi selamat atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama dan diterima di sekolah menengah atas. Keberhasilan ini sudah sepatutnya kalian syukuri, karena keberhasilan kalian merupakan anugerah dan nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai seorang pelajar adalah dengan menunjukkan semangat belajar yang tinggi dalam rangka mengembangkan potensi diri. Hal ini dapat kalian tunjukkan dengan memahami dan mempelajari materi dalam. Selain ini, kembangkanlah cara belajar secara mandiri dan bekerja sama dengan teman kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kalian saat ini akan segera mulai mempelajari bab pertama tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah kekuasaan pemerintah negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita langsung saja slide selanjutnya. Kalian perhatikan gambar yang ada di layar HP Anda. Siapa yang ada di gambar tersebut? Silahkan kalian tebak. Oke. Mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintahan. Pemerintahan merupakan salah satu unsur konstitutif atau mutlak berdirinya sebuah negara. Selain dari rakyat dan wilayah, pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain, mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahanlah yang punya kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam arti luas, pemerintah pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintah dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Untuk di yang pertama ini, sedikit kita akan mempelajari sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Tapi sebelum kita ke pembahasan, ada subbab yang perlu kalian pahami, yakni macam-macam kekuasaan. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian kekuasaan. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain
supaya melakukan tindakan-tindakan dikehendaki atau diperintahnya. Misalnya, kalian kalau di rumah pada malam hari kalian menonton TV dan ibu kalian atau orang tua kalian menyuruh kalian untuk mematikan TV dan kalian disuruh belajar. Nah, itu merupakan salah satu contoh kecil kekuasaan. Dan kalau contohnya lagi kalian di sekolah. Kalau kalian di sekolah, kalau kalian datang terlambat, pasti kalian akan disuruh atau mendapatkan sanksi dari sekolahan. Itu juga merupakan pengertian dari kekuasaan. Nah, kalau kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Bedanya kalau macam kekuasaan di rumah ya tadi kalian disuruh untuk belajar oleh orang tua. Nah, kalau negara, siapa yang jadi objeknya? Objeknya yaitu seluruh rakyat. Seperti itu. Kita lanjut slide selanjutnya. Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Di sini ada 2 menurut para ahli yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu dari John Locke. Macam kekuasaan menurut John Locke itu ada 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, yang terakhir kekuasaan federatif. Pengertian dari satu persatu kekuasaan menurut John Locke. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggar terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Itu kekuasaan negara menurut John Locke. Selanjutnya, menurut Montesquieu juga berpendapat kekuasaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Pengertian dari yang saya sampaikan, yang pertama, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat ketiga tersebut sering orang mengatakan adalah teori trias politika. Setelah saya sedikit memberikan penjelasan di minggu pertama ini, yang kita pahami tadi yaitu macam-macam kekuasaan negara dan pengertiannya. Sekarang saya coba kalian untuk mengerjakan tugas mandiri kalian. Tugasnya yaitu setelah memahami uraian yang telah dijelaskan, coba kalian uraikan dalam satu paragraf mengenai pentingnya kekuasaan negara. Jadi, silakan kalian tulis pentingnya kekuasaan negara, titik. Nah, itu silakan kalian lanjutkan dalam satu paragraf.
kalian bisa kerjakan di platform pembelajaran yang sudah disediakan. Pastikan kalian mengerjakannya secara mandiri dan dikerjakan di rumah dan diselesaikan secara tepat waktu setelah pembelajaran ini selesai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga juga kalian bisa memahami. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan kepada saya dengan melalui platform yang sudah tersedia. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.